Selamat datang di tutorial tata cara pengisian data analisis kebutuhan pegawai. Di dalam menghitung kebutuhan pegawai, perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah metode untuk mengetahui jumlah pegawai yang dilakukan menggunakan metode analisis beban kerja dan atau metode lainnya, serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada, sehingga dapat diketahui kebutuhan real pegawai. Manfaat analisis kebutuhan pegawai. 1. Perencanaan kepegawaian. 2. Jumlah dan kualitas PNS sesuai kebutuhan. 3. Distribusi PNS yang profesional. Dalam pengisian data analisis kebutuhan pegawai terdapat dua format pengisian data, yaitu rekapitulasi data kelembagaan dan data kepegawaian, dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Dalam pengisian rekapitulasi data kelembagaan dan data kepegawaian terdapat beberapa kolom pengisian data, yaitu unit organisasi dan nama jabatan. Pada kolom unit organisasi dan nama jabatan diisi dengan nama SKPD, kemudian nama jabatan sesuai struktur organisasi di SKPD terkait. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya adalah tipe OPD. Dalam pengisian tipe OPD dibagi menjadi 3 tipe OPD, yaitu tipe A mempunyai beban kerja yang besar, tipe B mempunyai beban kerja yang sedang, dan tipe C mempunyai beban kerja yang kecil. Berikutnya jumlah keadaan pegawai, yaitu jumlah pegawai yang ada di SKPD terkait. Dalam pengisian keadaan pegawai terdapat beberapa kolom pengisian data, yaitu jabatan pimpinan tinggi yang terdiri dari jabatan pimpinan madya dan jabatan pimpinan pratama. Jabatan pimpinan tinggi madya diisi dengan jumlah pegawai yang menduduki eselon 1, misalnya sekretaris jenderal, direktur jenderal, deputi, sekretaris daerah provinsi, dan seterusnya. Jabatan pimpinan tinggi pratama diisi dengan jumlah pegawai yang menduduki jabatan eselon 2, misalnya kepala biro, direktur, sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas, kepala badan, dan seterusnya. Kemudian jabatan administrator yang terdiri dari jabatan administrator dan jabatan pengawas. Jabatan administrator diisi dengan pegawai yang menduduki jabatan eselon 3, misalnya kepala bagian, kepala bidang, camat, subdirektur, dan seterusnya. Jabatan pengawas diisi dengan pegawai yang menduduki jabatan eselon 4, misalnya kepala subbagian, kepala seksi, kepala puskesmas, lurah, dan seterusnya. Kemudian tenaga guru. Untuk kolom pengisian data tenaga guru diisi dengan jumlah tenaga pendidik di sekolah yang terkait. Kemudian tenaga kesehatan. Untuk kolom pengisian data tenaga kesehatan diisi dengan jumlah pegawai kesehatan, baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan. Kemudian jabatan fungsional tertentu. Untuk kolom pengisian data jabatan fungsional tertentu diisi dengan jumlah pegawai yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, misalnya teknik pengairan, peneliti, dokter, widyaswara, pustakawan, dan seterusnya. Kemudian jabatan fungsional umum. Untuk kolom pengisian data jabatan fungsional umum diisi dengan jumlah pegawai yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit, misalnya bendahara, pengadministrasi umum, operator komputer, atau jabatan staf yang ada di SKPD terkait. Dan yang terakhir adalah jumlah. Untuk kolom pengisian data jumlah diisi dengan jumlah keadaan pegawai saat ini pada SKPD terkait. Berikutnya adalah jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja. Dalam pengisian jumlah kebutuhan PNS terdapat beberapa kolom pengisian data, yaitu jabatan pimpinan tinggi yang diisi apabila SKPD terkait membutuhkan pegawai jabatan pimpinan tinggi.
Kemudian jabatan administrator yang diisi apabila pada SKPD terkait membutuhkan pegawai dengan jabatan administrator. Yang perlu diperhatikan pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator, pengisian kebutuhan pegawai tidak dapat dilakukan dengan seleksi CPNS karena kedua jabatan tersebut hanya bisa diisi melalui pengangkatan pegawai. Kemudian, kebutuhan tenaga guru. Pada kolom pengisian kebutuhan tenaga guru diisi dengan jumlah guru yang dibutuhkan sekolah terkait. Kemudian tenaga kesehatan. Dalam pengisian data kebutuhan pada tenaga kesehatan, hanya dapat mengusulkan tenaga kesehatan ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 dan tenaga kesehatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan D3. Kemudian jabatan fungsional tertentu yang diisi apabila pada SKPD terkait membutuhkan pegawai fungsional tertentu. Kemudian jabatan fungsional umum yang diisi apabila pada SKPD terkait membutuhkan pegawai fungsional umum. Dan yang terakhir adalah jumlah, yaitu jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh SKPD terkait. Berikutnya adalah batas usia pensiun yang diisi dengan jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun data rekapitulasi dibuat. Format kedua, pengisian data analisis kebutuhan pegawai yaitu proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun ke depan yang mempunyai beberapa kolom pengisian data yaitu nama unit organisasi dan nama jabatan, budgeting pegawai saat ini, kebutuhan pegawai berdasarkan ABK, proyeksi jumlah pegawai yang akan pensiun, dan proyeksi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk kolom pengisian data, pada nama unit organisasi dan nama jabatan, budgeting pegawai saat ini, kebutuhan pegawai berdasarkan ABK disesuaikan dengan data yang ada di rekapitulasi, data kelembagaan, dan data kepegawaian yang telah diisi sebelumnya. Berikutnya, proyeksi jumlah pegawai yang akan pensiun diisi dengan jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 tahun ke depan. Berikutnya, pengisian data proyeksi jumlah pegawai yang dibutuhkan yang diisi berdasarkan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dan diuraikan selama 5 tahun ke depan.